Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali, tentunya kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 1 Desember 2024. Serangkaian berita terpilih selama sepekan akan kami sajikan ke hadapan Anda selama 1 jam ke depan. Bersama Slianti Risni, kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan hari ini, Ketua KPU Kalsel menyalurkan hak pilihnya di TPS 13 Kelurahan Pangeran, Banjarmasin Utara. Hadir bersama keluarga, Andi berharap partisipasi pemilih pada pilkada kali ini di atas 80%. Nama Ibu Andi Tenri Sompa. Setelah beberapa bulan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Ketua KPU Kalimantan Selatan Andi Tenri Sompa menggunakan hak pilihnya di TPS 13 Kelurahan Pangeran, Banjarmasin Utara sekitar pukul 8 WITA Rabu 27 November 2024. Hadir bersama suami dan 2 orang anaknya yang perdana menggunakan hak pilih, Andi berharap seluruh tahapan berjalan aman dan lancar. Sampai saat ini berdasarkan informasi yang diterimanya, belum ada kendala di lapangan, termasuk kondisi musim penghujan yang dikhawatirkan merusak kotak maupun surat suara. Dirinya berharap partisipasi pemilih tahun ini di atas 80%. Kami berharap partisipasi masyarakat terus meningkat, menggunakan hak pilihnya, dan pemerintah sudah mengakomodir para pemilih masyarakat untuk hari ini diliburkan ya, Atas supaya nama bisa hadir di Desiani. TPS masing-masing. Dan harapannya bahwa masyarakat benar-benar menentukan pilihannya dan tidak keliru di dalam melakukan pencoblosan sehingga suaranya tidak sia-sia. Target kita kemarin berapa, Bu? Kalau berharap sih bisa target di atas 80%. Menariknya di TPS ini turut disediakan aneka kue dan minuman oleh tokoh masyarakat setempat, Haji Anwar Hadimi. Dirinya mengaku terpanggil untuk menyukseskan pilkada ini dengan berpartisipasi menyiapkan camilan bagi warga agar selesai menggunakan hak pilihnya bisa bersantai dan bersilaturahmi. Kami merasa terpanggil ya bagaimana mensukseskan acara ini. Tidak lain tidak bukan bagaimana kita bisa hari ini betul-betul harinya pestanya dari masyarakat, sehingga kami ingin memberikan ya sesuatu paling tidak suasana yang bisa kita dapatkan. Jadi kebersamaan warga juga duduk-duduk di sini Pak Haji. Kami berharap nanti dia sambil santai-santai, bukan hanya mencucuk langsung pulang, paling kita bisa bersilaturahmi. Dirinya berharap nantinya terpilih pemimpin yang amanah membawa kesejahteraan bagi warga Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah 2024 di TPS 01 Kelurahan Pemurus Talam, Banjarmasin Selatan. Dirinya optimis partisipasi meningkat karena tingginya antusiasme masyarakat dalam memilih pemimpinnya. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina didampingi istri dan anak keduanya menggunakan hak pilih di TPS 01 Kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan sekitar pukul 10.15 WITA. Sebagai warga negara, Wali Kota 2 periode itu telah menunaikan haknya untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan serta calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin. Dirinya pun optimis partisipasi pemilih meningkat dibanding Pileg dan Pilpres lalu. Hal itu dilihat dari antusiasme masyarakat yang hadir ke TPS untuk memilih calon pemimpin daerah ini. Sepertinya tahun ini tingkat partisipasi pemilih juga akan semakin meningkat karena memang antusias masyarakat untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota ini sangat besar sekali. Baik keberhasilan KPU dan Bawaslu, termasuk juga keberhasilan calon sendiri mempromosikan diri dan juga dari tim pemenangan masing-masing. Secara umum setelah memantau bersama Porkopimda hingga pukul 1 dini hari, logistik telah masuk ke semua TPS. Hanya ada satu insiden di Alalak, kotak suaranya tertabrak saat mengantar.
Dari peninjauan tadi malam, alhamdulillah di semua TPS sudah masuk logistik rata-rata jam 6. Kemudian hanya ada satu insiden saja di mana itu di daerah Alalak ya, yang mungkin kotak suaranya tertabrak lah oleh pada saat mengantar. Kalau yang lain, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kami tadi malam sampai hampir jam 1 malam baru pulang di TPS terakhir, yaitu di Banjarmasin Selatan. Di TPS 01 tempat Ibnu nyoblos terdapat 540 DPT dengan rincian 250 pemilih laki-laki dan 290 pemilih perempuan. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Bupati Banjar Saidi Mansyur bersama sang istri Nurgita Tias menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di TPS 2, Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur. Bupati Banjar Saidi Mansyur mencoblos di TPS 2 Desa Madurejo, Kecamatan Sambung Makmur, Rabu 27 November 2024. Kedatangan Saidi didampingi istrinya, Nurgita Tias, langsung disambut petugas KPPS setempat untuk selanjutnya mengikuti proses pemungutan suara. Dalam kesempatan tersebut, Saidi mengajak seluruh masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Berharap penyelenggaraan pilkada ini dapat berjalan dengan lancar. Serta Forkopimda kami meninjau ke Kecamatan Sambung Makmur, sekaligus kami mencoblos di sana. Dan alhamdulillah partisipasi masyarakat luar biasa. Kami juga tadi sambil memantau di jalan. Dan memang pilihannya kan kabupaten cuma 2 kan, beda dengan pilpres dan pileg. Jadi dari jam 7 sampai jam 10-an sudah 70% orang masyarakat. Mudah-mudahan hak suara masyarakat ini digunakan dengan sebaik-baiknya, berjalan dengan lancar, dan kita doakan penyelenggara juga bisa maksimal lah sampai nanti perhitungan terakhir. Ada berapa TPS? Kami 2 saja. Ini sudah berbagi beberapa dinas terkait seperti para camat, juga bagian dari tim penyelenggara tim DES dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu ini. Mudah-mudahan dia bisa berjalan dengan lancar. Tim kesehatan juga memfasilitasi kepada seluruh setiap kecamatan apabila ada kegiatan-kegiatan terganggu dalam kesehatan. Usai mencoblos, Saidi beserta rombongan bergerak menuju TPS 006 Kompas, Kelurahan Jawa Martapura, guna monitoring pemungutan suara pilkada serentak tersebut dan memastikan surat suara dalam keadaan baik, tidak ada kerusakan sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan dengan aman dan nyaman. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan datang ke TPS, anggota KPPS, PTPS hingga saksi paslon menyambangi langsung 6 warga di TPS 11 Kelurahan Karangmekar agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya. Anggota KPPS didampingi Ketua PTPS dan saksi di TPS 11 Kelurahan Karangmekar, Banjarmasin Timur, menyambangi rumah 6 orang warga yang menjadi daftar pemilih tetap di TPS tersebut. Lantaran usia dan kondisi kesehatannya yang tak memungkinkan hadir langsung ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya Rabu 27 November 2024. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memfasilitasi hak warga negara dalam memilih calon pemimpin daerahnya, baik wali kota, wakil wali kota, maupun gubernur dan wakil gubernur. Selain itu, hal ini sebagai upaya jemput bola untuk meningkatkan partisipasi pemilih, agar warga tak golput meski tidak bisa datang langsung ke TPS. Dan juga warga kami di sini ada DPT yang ada sesuatu, ibu-ibunya ada yang stroke, ada yang sakit, kami pantau dan kami datangi langsung ke rumah masing-masing DPT tersebut. Tidak bisa jalan dia. Nah, jadi kan kami selaku kami petugas PTPS, kami bersama saksi juga dan pengawas kami ke rumah-rumah yang ibu-ibu yang kena sakit tadi. Supaya ada suara yang tidak golput dan suara yang adil, yang sempurna yang dipilih oleh ibu tersebut. Dan memilih sesuai hati nurani. Ya, sesuai dengan hati nurani beliau. Basria, salah satu warga yang mendapat layanan itu, diwakili sang anak mengaku bersyukur
karena bisa menggunakan hak pilihnya dengan kondisi yang ada. Dirinya tak mungkin bisa datang ke TPS. Alhamdulillah terbantu aja karena Sidin kan dalam kondisi ada bisa ke tempat TPS kan lah. Jadi istilahnya alhamdulillah Bisa menyalurkan hak pilih nih lah. iya. Di TPS 11 Kelurahan Karangmekar sendiri terdapat 555 DPT. Terdiri dari warga RT 11, 29, dan sebagian warga RT 24. Dari jumlah itu, warga cukup antusias dalam menggunakan hak suaranya. Berdasarkan pantauan hingga pukul 11 WITA, sudah ada 280 orang yang menyalurkan hak pilihnya dan prosesnya pun tak ada kendala yang ditemui. Alhamdulillah lumayan, ada sekitar 280-an Yang sudah nih lah. yang sudah hadir. Ada kendala lah selama ini nih. Alhamdulillah lancar. Dan semua mendapat undangan ya warga di sini. Mendapat undangan sudah disebarkan. Oke, harapannya apa nih pada hari ini nih? Harapannya para warga yang tersisa ini datang lagi sebelum tutup jam 1 Bu ya. Rahim berharap seluruh rangkaian pilkada berjalan lancar dan semua pihak bisa menerima dengan lapang dada agar tercipta suasana aman dan damai di tengah masyarakat. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, masyarakat Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin resmi menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024. Salah satu warga usai melakukan pencoblosan di TPS 11 Kelurahan Pemurus Dalam berharap pilkada hari ini bisa menentukan sosok pemimpin yang jujur dan adil serta mengemban amanah untuk kemajuan Banua di Kalimantan Selatan. Pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak 2024 resmi berlangsung hari ini, Rabu 27 November. Setiap masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih diharapkan menyalur hak pilihnya dan datang ke tempat pemungutan suara untuk dapat menentukan pemimpinnya, baik itu gubernur dan wakil gubernur Kalsel maupun wali kota dan wakil wali kota. Pantauan Banjar TV di Kota Banjarmasin, warga tampak antusias mendatangi tempat-tempat pemungutan suara. Salah satunya di TPS 11 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Bahkan sejak TPS dibuka, pada pukul 7 pagi, warga sudah mulai berdatangan untuk menggunakan hak pilihnya. Salah satu warga setempat, Cindy, berharap suara yang sudah ditunaikannya ini bisa mendapatkan sosok pemimpin yang jujur, adil, serta bertanggung jawab atas amanah yang diberikan demi kemajuan Banua Kalimantan Selatan yang lebih baik. Suara saya bisa untuk Kalimantan Selatan yang lebih baik, untuk gubernurnya, terus wali kotanya juga untuk Banjarmasin yang lebih baik. Pemimpin seperti apa yang diharapkan? Yang pasti sih jujur, terus adil dan bertanggung jawab atas amanat yang sudah diberikan nanti, dan semoga bisa mengemban amanah sebaik-baiknya untuk masyarakat Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Diketahui, TPS 11 Kelurahan Pemurus Dalam terdapat 438 daftar pemilih tetap atau DPT, dan dari jumlah itu tercatat 202 pemilih laki-laki dan 236 pemilih perempuan. Muhail, Banjar TV. Usai para berikut ini kita simak hari pertama jabat PLT Gubernur Haji Muhyiddin pimpin rakor bersama Menteri LH. Kita simak informasinya sesaat lagi.